Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-7 ini kita akan mentadabburi juz ke-7 surah Al-Maidah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, di surat Al-Maidah ayat ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'u ma unzila ila rasul, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasul mereka, tara a'yunahum, maka kalian akan melihat mata-mata mereka, tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata, mimma arafu minal haqq, disebabkan karena kebenaran dari Al-Quran. Yaqulun, mereka kemudian berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman kepada Engkau, faktubna ma'asy syahidin, maka catatlah kami itu bersama orang-orang yang bersaksi, ya, bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir disebutkan bahwasannya tafidu minad dam'i, mereka mencucurkan air mata, yaitu mereka menitihkan air mata yang sangat deras ketika mendengarkan Al-Quran yang dibacakan atas diri mereka. Wa idza sami'u, mereka ketika mendengarkan Al-Quran, ma unzila ila rasul, apa Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasul, tara a'yunahum, maka kita bisa melihat, ya, mereka itu sangat tafid, sangat berat, ya, kelopak mata mereka karena air mata yang tertampung kemudian tertumpahkan saat mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan tadabbur ini kita akan mentadabburi ayat tentang bagaimana karakteristik orang-orang beriman ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran. Salah satunya adalah mereka selalu menangis bersama Al-Quran saat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i, mereka itu penuh air matanya, banjir air matanya itu ketika mendengarkan bacaan dari Al-Quran. Mimma arafu minal haqq, bersebab mereka itu mengetahui bahwasannya Al-Quran itu adalah kebenaran.
bahwasannya Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir disebutkan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan Raja Najasyi dan para pengikutnya. Suatu ketika Raja Najasyi kedatangan tamu dari kaum muslimin, yang pada saat itu kaum muslimin itu hijrah ke negeri Habasyah selama 15 tahun, kurang lebih 15 tahun. Mereka datang ke negeri Habasyi meminta perlindungan karena pada saat itu orang-orang kafir begitu dahsyat memusuhi orang-orang beriman, menyakiti orang-orang beriman, bahkan tidak segan membunuh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Raja Najasyi dan kawan-kawannya. Dibacakan kepada mereka itu surah Maryam, dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dibacakan kepada mereka surah Maryam ketika raja memanggil orang-orang beriman itu, karena ada utusan dari termasuk Abu Sufyan yang datang untuk membujuk raja itu menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Ketika dibacakan surat Maryam itu, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Maka Raja Najasyi itu menangis. Sesungguhnya kata Raja Najasyi, apa yang engkau baca itu adalah hal yang sama dengan namus yang dibawa oleh malaikat kepada Musa dan Isa. Dan akhirnya Raja Najasyi yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, menangis. Dia menangis. Mimma arafu minal haqq. Karena Raja Najasyi tahu bahwasannya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham bahwasannya ini adalah bukan perkataan manusia. Ini adalah perkataan yang sama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka kita harus bisa meneladani, jangan mau kalah dengan orang-orang yang kafir, yang ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka bisa meneteskan air mata. Mereka bisa menangis ketika mereka membaca Al-Quran. Mereka bisa khusyuk hatinya ketika mereka itu bisa membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah fitrah. Dia bisa menyentuh hati yang paling dalam. Sehingga para ulama menulis kitab-kitab yang khusus terkait dengan bab ini. Ada satu kitab yang sangat menarik yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syauman Ar-Romli yang berjudul Dumu'ul Qura' Buka'us Salaf Indal Qira'atil Qur'ani Wasima'ih. Air mata yang mengalir, air mata yang basah, dan tangisan para salaf ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Maka dalam kitab ini disebutkan bahwasannya sejatinya ada dua perkara yang menjadi faktor seseorang pembaca Al-Quran itu menangis. Para pembaca Al-Quran itu menangis ketika mendengarkan Al-Quran. Pertama, para pembaca Al-Quran itu akan menangis ketika mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran bersebab kekhusyuan dan ketundukan yang diciptakan
oleh Al-Quran bagi mereka. Ketundukan, kekhusyuan yang diciptakan, yang didatangkan dari Al-Quran karena pemahaman mereka terhadap isinya. Jadi kalau kita mengetahui makna dari satu ayat atau mendalami satu ayat dan kita mengetahui kebenarannya, maka mustahil kalau kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran. Saat kita mengerti isinya, saat kita mentadaburi isi Al-Quran, mustahil kita tidak menangis karena kita memahami inti, memahami makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, dengan membaca Al-Quran dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya, atau haqqa istima'i, bersungguh-sungguh dengan mendengarkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya, atau mendengarkan Al-Quran itu dengan hati, kemudian memasang telinga kita, mengaktifkan telinga kita, maka sesungguhnya semua itu akan menghasilkan yang namanya kesensitivitasan hati dan akan melahirkan tetesan air mata. Jadi, kalau kita ingin menangis ketika membaca Al-Quran, maka hadirkanlah hati kita saat kita membaca atau mendengarkan Al-Quran. Hadirkanlah perasaan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini adalah turun dari langit yang ketujuh. Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita dengar, itu adalah Al-Quran yang sama dengan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Al-Quran yang terjaga keasliannya, Al-Quran yang penuh dengan keajaiban, Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, Al-Quran yang penuh dengan kebaikan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan telah berlalu beberapa hari dan telah berlalu beberapa hari ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berapa banyak kaum muslimin yang bersemangat dalam membaca Al-Quran? Pertanyaannya adalah, berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca lalu menghasilkan tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa banyak ayat yang kita baca lalu kita menangis ketika teringat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa banyak tangisan kita ketika kita membaca Al-Quran dari awal Ramadan hingga detik ini? Menangis karena mengetahui bahwasannya Al-Quran itu mimma arafu minal haq, adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Berapa banyak tangisan yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal Ramadan sampai detik ini. Maka pertama adalah ketika kita ingin menangis bersama Al-Quran, hadirkan kekhusyuan dan ketundukan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena hakikatnya kita sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hal yang membuat para sahabat
itu bisa menangis ketika mereka membaca Al-Quran, mereka selalu teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aksaru munafiqi ummati qurra'uha." Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang yang munafik kebanyakan orang munafik dari kalangan umatku adalah para qurra'nya, para pembaca Al-Quran. Kebanyakan, kata Rasulullah, orang yang munafik dari kalangan umatku adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Maka sudah selayaknya kita sebagai orang yang membaca Al-Quran khawatir, takut kalau kita termasuk orang yang digolongkan menjadi orang yang munafik, sebagaimana sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rasa khawatir terhadap kemunafikan akan benar-benar membuat orang yang memiliki hati yang bersih itu akan mudah menangis. Karena mereka yakin bahwa tempat kembali orang-orang yang munafik adalah neraka jahanam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya tempat orang-orang munafik itu adalah di neraka jahanam, di neraka yang paling bawah, fi darkil asfali minan nar. Maka begitulah para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hati mereka itu sangat sensitif ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, karena mereka mengerti kebenaran, mengerti hakikat dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga dalam Quran surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Innal ladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, idza yutla alaihim, ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, yakhiruna lil adqani sujada, mereka menyungkurkan wajah mereka, mereka bersujud dan mereka berkata, yaquluna subhana rabbina, mereka berkata subhana rabbina, maha suci Tuhan kami,
In kana wa'du rabbina lamaf'ula. In kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sesungguhnya janji dari Rabb kami pasti akan Allah penuhi. Sesungguhnya janji Allah itu akan terpenuhi. Wa yakhirruna lil adqan, dan mereka menyungkurkan wajah mereka. Yabkun, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah pula kekhusyuan mereka. Air mata mereka berderai karena mereka khawatir mereka termasuk orang-orang munafik di dalam umat ini, yang sebagian besarnya itu berasal dari kalangan qurra, berasal dari orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika orang yang membaca Al-Quran saja mereka masih digolongkan sebagai orang yang munafik, bagaimana dengan orang yang tidak membaca Al-Quran? Jika orang yang membaca Al-Quran saja masih digolongkan menjadi orang yang munafik, bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran walau bi ayat, meskipun hanya satu ayat saja? Maka sahabat tadabbur Al-Quran, tidak ada jaminan kita selamat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Bisa saja kita digolongkan menjadi orang yang munafik, yang banyak membaca Al-Quran kata Rasulullah, tapi sifatnya jauh dari kebenaran. Sifatnya jauh dari akhlak-akhlak Quran, sifatnya jauh dari perintah dari Al-Quran itu sendiri. Dan di antara hal yang bisa membuat kita itu menangis adalah memperbanyak mengulang-ulang satu ayat yang kita dengar atau kita baca. Adalah Rasulullah SAW itu pernah bangun di pagi hari, bangun di malam hari, kemudian Rasulullah SAW sholat malam. Lalu Rasulullah membaca satu ayat dari malam sampai pagi. Rasulullah SAW hanya membaca satu ayat saja, Al-Maidah ayat 118 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah menangis ketika membaca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah mengulangi lagi ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah tahu tentang ayat ini. Rasulullah paham tentang ayat ini, yang ketika Rasulullah membaca ayat ini,
Rasulullah berdoa di setiap malamnya. Rasulullah berdoa dalam qiyamul lail yang panjangnya. Dan Rasulullah mengulang-ulang ayat ini dalam salat malamnya dari malam sampai pagi hari. Rasulullah mendoakan kita semua. Rasulullah mengatakan ketika membaca ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, kalau engkau mengazab umatku, kalau engkau memberikan azab kepada mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu. In tu'adzibhum, ketika engkau ya Allah mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Mereka itu adalah hamba yang sangat dhaif. Mereka itu adalah hamba yang sangat lemah. Mereka itu adalah hamba yang sangat butuh terhadap pertolongan-Mu. Mereka itu adalah hamba yang butuh terhadap rahmat dan kasih sayang-Mu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Engkau mengampuni hamba bukan karena engkau lemah. Engkau mengampuni hamba-hamba-Mu bukan engkau karena tidak sanggup untuk menghukum. Fa innaka antal azizul hakim, karena engkau adalah sebaik-baik hakim. Dan Rasulullah selalu mengulangi ayat itu. Rasulullah membaca dari pagi sampai dari malam sampai pagi. Rasulullah membaca ayat itu dalam qiyamul lailnya. Lalu berlalulah waktu demi waktu, menyisakan kita umatnya yang jauh dari Al-Quran, menyisakan kita umatnya yang jauh dari sunnah-sunnahnya, menyisakan kita umatnya yang jauh dari ajarannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling peduli dengan umatnya. Bahkan kaki beliau sampai bengkak ketika qiyamul lail mengingat umatnya, membaca ayat seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau menghukum hamba-hamba-Mu, jangan engkau menghukum umatku ya Allah. Fa innahum ibaduk, karena sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan bahwasannya Abdul Al-A'la At-Taimi berkata, innal ladzina utul ilma min qablih, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu tersebut tidak membuatnya menangis kepada Allah, maka harusnya orang tersebut khawatir, jangan-jangan dia tidak diberikan ilmu yang bermanfaat baginya. Ketika kita banyak belajar Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran, tapi tidak menghasilkan tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khawatirlah barangkali kita tidak diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaudzubillah min dzalik. Karena orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan ilmu di dalam Al-Quran disifati orang tersebut selalu banyak menangis, selalu banyak tersungkur, selalu banyak bersujud, selalu banyak merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertambah kekhusyuan di dalam hati mereka. Wa yakhirruna lil adqani sujada wa yakhirruna lil adqani wa yabkuna wa yaziduhum khushu'a.
Maka Al-Imam Al-Alusi menafsirkan ayat ini, yakni mereka itu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tangisan ini merupakan buah dari rasa takut kepada Allah yang tumbuh dari tafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus berkembang. Karena pada kalimat ini, wa yakhiruna lil adqani sujjada, mereka tersungkur menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menggunakan jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali oleh kata kerja yang menunjukkan adalah proses yang berkesinambungan, proses yang terus-menerus dilahirkan dari ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fadl bin Isa Ar-Raqashi pernah berkata, tidaklah para ahli ibadah merasakan kelezatan dan tidaklah hati mereka terbang karena sesuatu yang indah seperti suara bacaan Al-Quran. Maka hati siapapun yang tidak bisa merasakan keindahan dari suara bacaan Al-Quran, maka sungguh itu adalah hati yang mati. Hati yang tidak bisa merasakan keindahan Al-Quran adalah hati yang mati. Hati yang tidak bisa merasakan keindahan dan keagungan Quran sungguh adalah hati orang yang mati. Maka Fadl bin Isa Raqashi melanjutkan, mata siapapun yang tidak bisa melelehkan air matanya saat mendengarkan bacaan Al-Quran yang indah, sungguh ia adalah mata yang alpa dan mata yang lalai kepada Allah Subhanahu. Mata yang tidak pernah menangis karena membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran adalah mata yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bisa ada mata yang lalai kepada Allah? Karena mata tersebut selalu dipakai dalam melihat hal-hal yang haram, selalu dipakai dalam melihat kemaksiatan, sehingga mata tersebut sangat sulit untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang sahabat bertanya, seorang sahabat bernama Salih Al-Murri radhiyallahu an, pernah suatu ketika dalam mimpinya, aku membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, wahai Salih Al-Murri, di manakah ini adalah bacaan Al-Quranmu, lalu di manakah tangisanmu? Di manakah tangisanmu? Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasannya hukum menangis saat membaca Al-Quran itu adalah sunnah. Adapun caranya untuk menghadirkan tangisan adalah hendaklah kita menghadirkan faktor-faktor yang menyebabkan tangisan itu ada. Hendaklah hati kita itu menghadirkan, merenungkan jika Al-Quran berbicara tentang ancaman, dia merenungkan ancaman tersebut. Jika Al-Quran berbicara tentang siksaan, dia tidak merasa aman dari siksaan itu. Jika Al-Quran menjelaskan tentang surga, maka orang tersebut sangat rindu dengan surga. Jika Al-Quran menjelaskan tentang larangan-larangan, maka orang tersebut mengevaluasi dirinya. Sudahkah kita menjauhi larangan-larangan Allah? Ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita tentang satu perintah, sudahkah kita mengevaluasi tentang perintah yang Allah inginkan dari manusia? Dengan begitu, maka insya Allah ia pasti merasakan kesedihan dan pasti menangis ketika membaca Al-Quran.
Jika hatinya tidak dapat menghadirkan kesedihan dan tangisan, seperti orang-orang yang memiliki hati yang bening, hendaklah ia menangis karena kehilangan kesedihan dan tangisan. Ketika dia tidak mampu menangis, hendaklah dia menangis karena dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketika seseorang itu tidak bisa menangis membaca Al-Quran, maka itu adalah musibah yang paling besar bagi dirinya. Seringkali kita merasa bahwa musibah dalam kehidupan itu sangatlah banyak. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, "Wala taj'alid dunya akbar hammina, wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, Rasulullah selalu meminta kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah dalam hal agama kami. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu jauh dari Al-Quran, maka dia sedang mendapatkan musibah yang sangat besar. Ketika seseorang itu tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, maka hakikatnya dia telah mendapat musibah yang sangat besar. Namun sedikit sekali orang yang menyadari hakikat ini. Sedikit sekali orang yang sadar. Sedikit sekali orang yang ingat bahwasannya ketika dia tidak bisa menangis mendengarkan ayat-ayat Allah, maka dia sedang diuji oleh Allah. Dia sedang diberikan musibah. Musibah yang lebih besar daripada apapun. Kalaulah kita hari ini sedang mengalami musibah, apapun bentuknya, maka ketika kita bisa menangis kepada Allah, maka sejatinya kita telah terhindar dari musibah yang sangat besar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuman nar. Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua mata air, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang semalaman berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang ketika orang lain tertidur lelap, mata itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka mata ini adalah mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-darra wa la yajtami'u ala 'abdin gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam." La yalijun nar, tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka. Man baka min khasyatillah, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'udal labanu fid darra'i wa la yajtami, sehingga air susu kembali kepada payudara. Mustahil ketika ASI menetes kemudian ASI itu kembali kepada payudara, mustahil. Wala yajtami'u ala 'abdin gubarun, dan tidak akan bertemu dengan debu-debu fi sabilillah, ketika seseorang berjalan menuju medan sabilillah, di tubuhnya terdapat banyak sekali debu-debu di jalan Allah.
wa dukhanu jahannam. Tidak akan bersatu antara debu orang yang berjalan di sabilillah dengan api atau asap neraka jahannam. Abu Umamah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharaini qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratu dammin tuhraqu fi sabilillah wa ammal atharani fa atharu fi sabilillah wa atharun fi faridatin min faraidillah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 2 tetes dan 2 bekas. 2 tetes dan 2 bekas. Tetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, dan tetes darah yang mengalir di jalan Allah. Adapun 2 bekas adalah bekas yang diperoleh di jalan Allah, yaitu dengan bekas melaksanakan satu kewajiban di antara berbagai macam kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Mad'an meriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar, menangis karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada menyedekahkan emas seberat tubuhku. Maka seorang salaf pernah berkata, menangislah karena takut kepada Allah. Jika tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangisi tangisanmu, karena sesungguhnya kamu tidak bisa menangis karena dosa-dosa yang terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya berusaha menangis itu ada 2 macam. Menangis karena hal yang terpuji dan menangis karena hal yang tercela. Menangis terpuji adalah mengupayakan untuk membuat hati itu jadi lebih sensitif, untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah, bukan karena riya dan sum'ah, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dilihat oleh orang. Adapun yang tercela adalah menangis yang diupayakan karena makhluk. Maka ikhwani wa akhwati fillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, persembahkanlah tangisan kita saat kita membaca Al-Quran. Karena demi Allah, tangisan yang kita hasilkan ketika kita membaca Al-Quran, 1 tetes saja, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang kita persembahkan adalah bukti bahwa kita sangat merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan yang bisa memadamkan api neraka, tangisan yang pemiliknya akan terhindar dari azab besar, dari azab neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua bisa termasuk menjadi orang-orang yang selalu menangis, selalu sensitif hatinya ketika membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha. Kita berlindung dari Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min ainin la tudma. Sampai Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari mata yang tidak pernah menangis. Wa min ainin la tudma. Wa min ainin la tudma. Rasulullah selalu meminta dan Rasulullah selalu berlindung dari mata yang tidak pernah menangis. Wa min du'ain la yustajabu laha. Atau dalam redaksi yang lain, wa min du'ain la tasma, la yustajabu laha. Dari doa yang tidak diijabah, kita meminta kepada Allah
dari hal-hal tersebut, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari mata yang tidak pernah menangis, dan dari doa yang tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tadabbur ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada kita hati yang sensitif, sehingga kita bisa menangis ketika membaca Al-Quran, menangis ketika mendengarkan Al-Quran. Terakhir penutup, ada seorang ulama yang pernah berkata, jika engkau tidak bisa menangis ketika membaca Al-Quran, maka di Ramadan ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahimu hati yang baru, karena sejatinya hati yang kau miliki telah lama mati. Mintalah kepada Allah hati yang baru, agar ia lebih sensitif dan lebih mudah untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa astaghfiruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.